Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang subuh kali ini menjawab salam saya paling semangat, paling antusias, suaranya paling kenceng, menggema sampai ke langit. Saya doakan mudah-mudahan keluarganya sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, bisa pulang pergi umrah dan haji, satu surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kabul semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, wajahnya senyum atau cemberut Pak? Nggak tahu kenapa saya cuma dengar kata Alhamdulillah, tapi kenapa wajahnya innalillah? Ini kan namanya jaka sembung makan jambu. Nggak nyambung Bu. Jaka sembung makan opak. Nggak nyambung Pak. Harusnya kan jaka sembung main layang-layang. Yang nyambung dong sayang. Katanya mau jadi ahli surga, masuk surga bareng Rasulullah. Kira-kira wajahnya senyum atau cemberut? Ya, mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pagi ini kita bersyukur bisa menjadi bagian dari hamba Allah yang terpanggil hatinya, tergerak badannya untuk sama-sama melaksanakan satu dari begitu banyak rangkaian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikut yang tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, lingkungan pekerjaannya, dan di tengah-tengah masyarakatnya. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Ini adalah sebuah pelajaran yang saya dapatkan ketika saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke titik nol bumi Katulistiwa, yaitu kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari titik nol itu saya mengenal seorang hamba Allah, seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam di Pontianak. Beliau adalah penulis dari buku The 7 Islamic Daily Habit, 7 kebiasaan unggulan harian seorang muslim. Yang buku ini lahir dan kemudian kelahirannya sempat menjadi suatu hal yang fenomenal karena kita sudah lebih dulu dengar the seven habit of highly effective people yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Stephen Covey, yang kemudian belakangan muncul bukan jadi the 7 lagi tapi the 8, menjadi 8. Dan ternyata karya ini menjadi lebih fenomenal karena disarikan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang ada dalam surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata pepatah tak kenal maka kenalan.
Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Limpat Hadi Pratama. Limpat ya Bapak Ibu ya, bukan limbat. Kalau limbat bajunya hitam, rambutnya panjang, dan kalau sudah di depan justru nggak ngomong. Karena limbat itu sudah teken kontrak sampai matinya nggak boleh bicara di muka umum. Limpat sebaliknya Bapak Ibu, sudah teken kontrak sampai matinya harus bicara di muka umum. Kata Rasulullah, ballighu ani walau ayat, sampaikan meskipun cuma satu ayat. Saya kecil besar di Meruya. Saya tinggal waktu kecil sejak tahun 79, saya tinggal di Taman Meruya Ilir Blok A 13 nomor 17. Saya adalah salah satu murid pengajian Ahad yang ada di Masjid Al-Ikhwan. Saya melek Al-Quran dari sini. Saya belajar langsung dari Bapak Haji Sutoyo ya? Sutaryo. Almarhum, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Saya juga sempat belajar tapak suci di sini Bapak Ibu. Tapi coba baru 1-2 jurus terus sudah berhenti. Sayangnya tidak lanjut karena melanjut bangku SMP, SMA dan aktivitas-aktivitas di hari Ahad jadi yang pengajiannya jadi teralihkan dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Saya sekarang tinggal di Jalan Mirah 4, Blok I 5 nomor 13. Rumahnya almarhumah Ibu Hilda, Bang Kemal, ya, aktivis Malik di sini ya. Alhamdulillah, saya dijodohkan oleh Allah dengan pasangan saya, Fitriana. Tadinya mau hadir, tapi karena kondisi masih kurang sehat, batuk-batuk, takut mengganggu jamaah. Kemudian putra satu bernama Rizky Kautsar Pratama, sekarang kuliah di UIN, Syarif Hidayatullah. Dan yang kedua Gaziandini Putri, sekarang bersekolah di Khalid bin Walid Leadership Islamic School. Kalau aktivitas saya Bapak Ibu, background saya adalah dosen, saya mengajar di Bina Nusantara, di Mercu Buana, di Institut Teknologi PLN, dan kemudian juga di Bakri University. Tapi belakangan lebih banyak menjadi seorang da'i sekaligus menjadi seorang motivator. Sehingga alhamdulillah dipercaya oleh Allah, diperjalankan oleh Allah sampai ke pelosok negeri. Alhamdulillah sampai sekarang belajar jadi motivator, diperjalankan ke 24 provinsi dan 135 kota kabupaten di Indonesia dan beberapa di mancanegara. Dan alhamdulillah juga diperjalankan oleh Allah sampai ke kementerian-kementerian, ke pemerintah kota kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan asing, perusahaan milik Amerika, Perancis ya. Dan tentunya kalau yang jauh-jauh nyampe, masa Masjid Al-Ikhwan nggak nyampe ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan juga untuk bisa bersilaturahim di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengawali kajian kuliah subuh kita pada hari ini bahwa seringkali kita merasakan hal-hal yang diulang dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya nggak mungkin ya sesuatu yang diulang itu nggak penting, pasti penting, betul nggak Bapak Ibu? Apalagi Allah yang memerintahkan. Allah memerintahkan kita untuk mengulang-ulang ini sehari semalam. Artinya pasti ada sesuatu yang penting di dalam hal yang diulang ini. The 7 Islamic Daily Habit,
bagaimana kita menanamkan dan mengamalkan 7 kebiasaan unggulan harian seorang muslim. Kita sarikan dari Al-Quran surat Al-Fatihah. Bapak Ibu, saya awali dulu dengan sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak pernah menurunkan di dalam Taurat dan Injil seperti Ummul Quran. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ia terbagi 2 antara Allah dengan hambanya, dan bagi hambanya tergantung apa yang dia minta. Jadi Allah menyebut dengan di sini kalimatnya adalah Ummul Quran, dan 7 yang diulang-ulang, as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Seolah-olah kita ingin dapat pelajaran dari sini bahwa dengan mengulang-ulang itu kita sudah memegang yang namanya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari, kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dalam satu kisah dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, aku sungguh akan mengajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebelum kamu keluar dari masjid, maka kemudian beliau memegang tanganku. Ketika beliau ingin keluar, aku ingatkan, bukankah engkau berkata akan mengajarkan kepadaku suatu surat yang paling agung dalam Al-Quran? Beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia adalah 7 yang diulang-ulang dalam Al-Quran, yang kemudian juga disebut sebagai Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Jadi disebut dalam hadis ini Al-Quranul Azim dan As-Sab'ul Masani, Al-Fatihah. Apalagi kalau bukan Al-Fatihah. Lalu tentunya kita dalam hidup punya satu tujuan. Bagaimana kita bisa meraih kesuksesan, hidup barokah di dunia dan di akhirat. Nggak cuma di dunia aja, tapi di akhirat. Saya sering sampaikan, kalau misalnya kita, Bapak Ibu, mau jaraknya dekat dari sini ke Jameson atau Superindo, kita naik motor aja bisa, betul gak Bapak Ibu? Bisa. Berapa bekal modalnya? Naik ojek online gak sampai 10.000. Tapi kalau perjalanannya sudah sampai lintas pulau, maka nggak mungkin lagi. Mungkin aja bisa pakai motor, bukan nggak mungkin, tapi ya tidak patut. Maka kita harus siapkan perjalanan dengan bekal yang lebih banyak, persiapan kendaraan yang lebih baik. Ini untuk perjalanan yang lintas pulau. Kita bisa pakai apa? Kapal laut. Kita bisa pakai pesawat. Bapak Ibu ketika naik ojek online, taksi online, naik kapal laut, naik pesawat, apakah Bapak Ibu pernah tanya masinis, atau kalau kereta tuh masinisnya udah berapa tahun bawa kereta ini? Kalau naik ojek online, Bang, SIM C-nya nembak apa enggak? Atau kita tanya misalnya naik kapal laut, nahkodanya udah berapa jam terbangnya? Atau kita naik pesawat, kita tanya pilotnya ini sudah berapa kali jatuh? Kan kita nggak pernah tanya Bapak Ibu, betul nggak? Tapi kita percaya nggak? Kita bisa duduk nyaman nggak di pesawat? Bukan nyaman lagi, malah tidur. 9 jam bahkan 10 jam dari sini menuju ke Jeddah, itu kita nyaman. Kita bisa bercengkrama dengan jamaah-jamaah umroh atau haji yang lain. Kita bisa berzikir, menyebut asma Allah. Kita bisa bertalbiyah, bahkan kita bisa sambil camilan makanan. Semuanya kita laksanakan dengan nyaman. Kenapa? Kita yakin, kita percaya sama pilotnya. Nggak perlu ditanya tuh pilot agamanya apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau supir ojol kita nggak pernah tanya bagaimana reputasinya. Taksi online supirnya kita nggak pernah tanya bagaimana reputasinya. Kita nggak pernah tanya yang namanya masinis, nahkoda, pilot. Lalu apakah kita masih ragu dengan nahkoda kehidupan yang ada di dunia dan di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala?
yang Allah memberikan guidance, yang Allah memberikan petunjuk kepada kita, pasti kita akan selamat. Apa kemudian kita masih bertanya-tanya lagi, Allah tuh di mana? Allah tuh siapa? Apa benar Allah ada atau tidak? Kan nggak perlu lagi dipertanyakan seperti itu. Sebagaimana kita tidak pernah pertanyakan lagi taksi atau supir ojolnya dan sebagainya. Kita yakin Allah yang memberikan ini buat kita. Maka banyak orang yang berusaha untuk cari-cari kuncinya. Dia cari kuncinya supaya bisa selamat dunia akhirat, dia bisa bahagia dunia akhirat. Dia cari kuncinya. Namun sayangnya dia nggak dapat kuncinya. Maka saya ingat dengan kisahnya Nasruddin Koja. Bapak Ibu, ada yang ingat kisahnya Nasruddin Koja? Nasruddin bukan Nazaruddin ya. Nasruddin Koja. Jadi kalau lihat di gambar Bapak Ibu, Nasruddin Koja suatu hari dia wirawiri mencari sesuatu yang hilang. Bolak-balik dia cari ya, di depan, di belakang. Tetangganya kemudian bertanya. Sebagai tetangga dia nanya, "Bang, abang dari tadi saya liatin, saya perhatiin, abang kayak lagi nyari sesuatu." Nasruddin bilang, "Iya, betul. Saya kehilangan kunci. Kunci saya hilang. Bang, boleh nggak saya bantuin cari?" "Boleh banget, terima kasih." Akhirnya berbagi tugas. Nasruddin cari di depan, tetangganya nyari di belakang. Sampai kedengaran azan zuhur, nggak ketemu kuncinya, Bu. Akhirnya kemudian tetangga Nasruddin mulai bertanya, "Bang, dari tadi kita nyari Bang. Sampai capek begini, panas begini, kok nggak ketemu tuh kunci?" Apa kata tetangganya? "Ngomong-ngomong Bang, itu kunci abang hilang di mana?" Kata Nasruddin, "Kunci saya hilang di dalam rumah." "Di mana Bang?" "Di dalam rumah." "Di mana Bang?" "Di dalam rumah." "Bang, ini mohon maaf nih Bang. Kuncinya hilang di dalam rumah. Sampai kepala abang botak nunggu lagi Bang. Nggak bakalan ketemu tuh kunci. Dari tadi kita nyari di luar." Apa kata Nasruddin? Buru-buru tangan tetangganya ditarik, dibawa ke dalam rumah. Dia bilang sama tetangganya, "Lihat, di dalam rumah saya gelap, di luar terang. Makanya kita nyari di luar." Di dalam rumahnya gelap, Bu. Di luar terang, makanya nyari kuncinya di luar. Padahal kuncinya hilang di dalam. Ini kan sesuatu yang mungkin buat kita ini bercandaan, tapi ini sebuah filosofi pelajaran buat kita. Seringkali kita mengambil, mencari, memotret, bercermin kesuksesan itu dari luar. Wah, ada artis ini nih, jadiin idola. Wah, ada tokoh ini nih, jadiin idola. Benar gak Bapak Ibu? Padahal kunci suksesnya ada di mana? Ada di dalam kita sendiri. Allah udah kasih. Given. Udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa diminta. Ibaratnya kayak gini Bapak Ibu. Apa tuh? Baskom atau akuarium yang ada di depan kelihatan itu kan keruh, kotor. Itu ibaratnya diri kita. Akhirnya apa? Kita nggak berani masuk di kedalaman diri kita yang kotor, yang hina, yang doif. Kita senangnya nyari di luar, yang bersih, yang terang. Padahal sebetulnya ada di mana kuncinya? Ternyata ada di dalam itu. Dan sayangnya tidak semua orang yang sudah ketemu kuncinya kemudian dia bisa pakai tuh kunci. Sudah dapat kuncinya tapi nggak bisa dibuka. Nggak bisa ngebukanya. Saya ingat betul kalau lagi bawa jamaah gitu ya. Pas dapat hotel di Mekah, terima kunci. "Pak Ustadz, saya mau masuk gak bisa-bisa nih Pak Ustadz." "Ada apa Bu?"
Iya, kuncinya nggak bisa dipakai. Bu, ini caranya begini doang kok Bu. Tuh, ibu tempel. Nah, udah kuncinya udah kebuka tuh Bu. Oh, saya bingung dari tadi saya pakai buat apa ini katanya. Jadi ada kunci dalam bentuk atau kartu. Nggak ngerti gimana cara makainya. Sudah dikasih sama Allah. Dan yang lebih parah lagi, dia malah minjem kunci orang. Bu, saya pinjem kunci kamar ibu dong. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Setiap pintu ada kuncinya sendiri-sendiri. Dan kuncinya adalah Al-Fatihah. Allah kasih kuncinya buat kita Al-Fatihah. Ya, kita sering mendengar pepatah Arab yang mengatakan kasratul misas tufkidul ihsas. Saking seringnya merasakan akhirnya bisa jadi mati rasa. Ibu hobinya makan apa Bu kalau kuliner Bu? Laksa. Hari ini apa nih menunya? Ya, mungkin kita senang soto misalnya. Saking senangnya kita makan soto, kita nambah. Siang Pak Haji Ambali kebetulan lagi milad, neraktir soto Bu. Pak Haji Ambali nyiapin soto. Bu makan soto. Malamnya Pak Tri ngundang kita makan soto. Besoknya pagi sarapan Pak Dar, soto lagi. Siang Pak Edi, soto lagi. Seminggu soto lagi. Rasanya apa itu soto? Sudah saking sering merasakan, akhirnya jadi nggak enak rasanya di lidah kita. Tapi tidak begitu dengan Al-Fatihah. Tidak begitu dengan Al-Fatihah. Sering kita baca-baca, sering kita ulang-ulang. Tapi kadang-kadang karena saking seringnya akhirnya kemudian pemaknaannya mulai berkurang. Misal, ketika kita baca Al-Fatihah, tahu-tahu lewat aja, nggak ada rasa yang bisa kita dapatkan. Ya nggak ada ruh yang bisa kita raih dari Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu kalau kita baca, kalau kita mengerti, paham, Masya Allah, itu luar biasa. Maka dari namanya kita bisa tahu Al-Fatihah. Namanya menyiratkan keagungan. Disebut Al-Fatihah karena mushaf Al-Quran dibuka dengan surat ini. Dan setiap sholat dibuka dengan Al-Fatihah. Yang kedua, disebut juga Ummul Kitab. Induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Yang ketiga, As-Sab'ul Mathani. 7 yang diulang-ulang. Minimal 17 kali dalam sholat fardu. Belum lagi sunnah kita, sholat sunnah rawatib. Belum lagi duha, belum lagi tahajud, belum lagi sholat-sholat yang lain. Masya Allah, begitu banyak Al-Fatihah kita ulang-ulang. Rugi rasanya kalau kita tidak bisa meraih ruh, spirit, makna dari Al-Fatihah. Padahal kita ulang-ulang setiap hari. Rasa-rasanya nggak mungkin Allah menyuruh sesuatu diulang-ulang kalau nggak penting buat kita. Kenapa juga kita sering mendengar keutamaan surat Al-Waqi'ah. Kita sering mendengar keutamaan surat Al-Mulk, Tabarok. Tapi tidak seperti Al-Fatihah. Bapak Ibu, Al-Fatihah nggak pernah berhenti. Mulai diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sampai sekarang. Bumi dan langit ini isinya Al-Fatihah nggak berhenti-berhenti. Selesai kita sholat subuh di sini, di tempat lain sholat subuh. Di tempat lain, di negara lain sholat subuh. Begitu terus, dan itu terus berulang sampai ketemu duhur, asar, maghrib. Sehari semalam full kalimat Al-Fatihah diulang-ulang. Nggak pernah berhenti, non-stop. Al-Fatihah sendiri kita sebut sebagai asy-syifa. Kenapa? Karena dia adalah mengandung obat bagi masyarakat. Dia juga adalah ruqyah. Namanya menyiratkan bahwa Al-Fatihah dapat menyembuhkan orang dari penyakit gangguan jin dan makhluk halus. Bacakan Al-Fatihah.
Al-Fatihah juga disebut sebagai Al-Kafiyah. Apa itu Al-Kafiyah? Sempurna. Bapak Ibu, pernah nggak dengar seorang imam baca penggalan surat lain dipotong lalu kemudian ruku? Pernah? Sering, ya nggak? Kayak tadi bacaannya ambil penggalan surat. Ambil penggalan surat, surat apa, ayat berapa, dipenggal, diambil untuk jadi bacaan sholat. Tapi pernah nggak Bapak Ibu, sedalam sejarah hidup Bapak Ibu, diimami oleh imam yang baca Al-Fatihahnya separuh kemudian ruku? Nggak pernah ada. Karena Al-Fatihah itu adalah satu kesatuan yang utuh. Al-Kafiyah, sempurna. Yang kedelapan, Al-Fatihah juga disebut sebagai Al-Waqiyah. Apa itu Al-Waqiyah? Dia adalah tameng, dia adalah pelindung. Maka lindungi kita 17 kali sehari semalam, kita dilindungi oleh tameng yang namanya Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah juga disebut sebagai sholat, karena sholat tidak sah kalau nggak ada Al-Fatihahnya. Ya, hatta itu sholat jenazah sekalipun ada Al-Fatihahnya. Baik, kita sudah melewati betapa ternyata Al-Fatihah Allah kasih buat kita. Allah kasih Al-Fatihah itu buat kita. Tapi kita seringkali nggak ngeh. Kita nggak anggap gitu. Nah, mari kita mulai sesi kita. Oh, dari tadi belum mulai berarti ya. Sebelum kita membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita menjaga diri kita dan senantiasa berlindung kepada Allah dari pengaruh godaan setan yang terkutuk. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum ini kita diinstalkan dengan Al-Fatihah, kita buang dulu apa yang ada di dalam diri kita. Kita singkirkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ibarat kita ingin menanam, maka kita bersihkan dulu tanahnya dari unsur-unsur yang bisa mengganggu tanaman itu rusak. Maka kita akan buang. Maka ta'awudz itu kita gunakan untuk melakukan ini. Ya, untuk membuang, menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang masih menghinggapi diri kita, yang itu datangnya dari setan. Malas ibadah, buang. Kurang bersyukur, singkirkan. Menunda-nunda waktu, lepas. Senang bergunjing, jauhkan. Tinggi hati, singkirkan. Mementingkan diri sendiri, buang. Iri dengki, singkirkan. Prasangka-prasangka negatif semua jauhi. Ini kita awali untuk membersihkan diri kita dengan ta'awudz. Maka berikutnya setelah kita singkirkan yang nggak baik dalam diri kita, barulah kemudian kita coba tanam, kita tumbuhkan Al-Fatihah. Jadi ibaratnya kita menginstall Al-Fatihah di dalam diri kita. Hanya saja sering diinstal kita nggak paham. Karena kita belum bisa memaknainya. Karena saking seringnya diulang-ulang. Maka ternyata Al-Fatihah itu luar biasa. Isinya kita bisa jadikan model kebiasaan karakter seorang muslim. Jadi seorang muslim nggak boleh jauh-jauh kebiasaan karakternya dari tujuh ayat yang ada dalam Al-Fatihah. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Yang pertama bunyinya apa surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang mau dijahar maupun yang disir sebagai imam, tetap ayat ini adalah ayat bagian dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya Bapak Ibu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apapun aktivitas, perbuatan yang kita lakukan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan luar biasanya asma Allah itu ada berapa? Angkat tangan kanannya.
Angkat tangan kanannya, dibalik, dilihat ada angka berapa di telapak tangan kanannya. Angka 18. Kelihatan angka 18? Udah Bu? Angka 18 udah kelihatan? Oke, sekarang angkat tangan kirinya, diputar, lihat di telapak tangan kanannya, tangan kirinya ada angka berapa? 81. Jumlahkan 81 dengan 18 berapa? 99. Udah kelihatan belum? Hah? Belum kelihatan hilalnya Bu? Belum Ramadan saya. 18 ada di sebelah kanan. Coba dicek. Angka 18. Kalau nggak ada angka 18 nya jangan-jangan ini cetakan lama bukan ya? Dicek dulu. Ada angka 18-nya? Ah, ada tuh pasti. Yang tangan kirinya 81. Jumlahkan 96. 99. Benar ada nggak? Ada. Ya Allah katakan ya di dalam Al-Quran, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Allah punya asmaul husna yang ada 99, tapi yang Allah selalu torehkan di kalimat basmalah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ingin menunjukkan di antara 99 namaku, aku paling senang dipanggil dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pengen nunjukin jati dirinya. Di antara semua sifat-sifat dan nama-nama Allah, ada dua yang aku ingin ulang-ulang kepadamu, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ini untuk mengawali perbuatan-perbuatan kita. Saya mau tanya, kira-kira tanda tangan proyek manipulatif diawali bismillah pantas gak? Bismillahirrahmanirrahim. Proyek-proyek koruptif, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan rumahnya terbuka, kelihatan ada barang-barang yang berharga, maling mau masuk ke rumah kita, bismillahirrahmanirrahim. Enggak patut, ya gak? Artinya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita, sebagai seorang muslim, kebiasaan yang pertama adalah lakukan perbuatan-perbuatan aktivitas yang hanya pantas diawali dengan kalimat. Di luar dari itu semua, jangan pernah melakukan perbuatan yang tidak patut diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu? Makan bismillah. Mau minum bismillah. Mau tidur bismillah. Bahkan mau iya, pokoknya kita dibatasi oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang patut diawali dengan kalimat bismillah. Apa aja kira-kira perbuatan yang patut diawali dengan kalimat bismillah? Ngurangin jatah soto pagi ini. Tambahin kalau perlu ya, jangan dikurangin ya. Wah, ini jatahnya buat ustadz, katanya ustadznya 5, jadi ngurangin jatah jamaah. Jangan sampai ya. Nah, apa yang nggak pantas diucapkan bismillah? Ibu dari tadi ngerokok terus. Ya, baik. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kebiasaan yang pertama adalah selalu melakukan perbuatan yang patut diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Kira-kira kebiasaan bagus gak tuh Bu? Kita langsung terbentengi, ya nggak? Wah, mau melakukan ini, kemarin inget, ini nggak pantas nih diawali bismillah nih. Ada sendal bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang punya nggak ngeliat. Tuker. Kan nggak patut ya nggak? Jadi jangan. Selagi nggak patut diawali kalimat bismillah, dihindari. Ya nggak? Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu, surat Al-Fatihah gak pernah berubah. Rumah kebanjiran, alhamdulillahirabbil alamin. Rumah kebakaran, alhamdulillahirabbil alamin. Anak sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Kok bisa begitu Ustaz? Ditambahin belakangnya ala kulli hal. Istri ngambek Bu, Pak. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya. Karena dulu ada sahabat yang mau laporan sama Amirul Mukminin, sama Umar. Katanya punya istri begini. Saya sering dimarah-marahin sama istri, katanya mau laporan nih ke Umar nih. Begitu baru mau laporan, kedengeran dari luar rumahnya Umar, itu Umar lagi dimarahin sama istrinya. Nggak jadi ngadu Pak. Lah Amirul Mukminin aja lagi marahin sama istrinya. Gak jadi tuh. Jadi artinya Pak, ya udah. Namanya kita punya titipan Pak. Ya titipan Allah yang ngasih ya. Jadi tetap alhamdulillah hirabbil alamin. Ala kulli hal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang kita semua sudah hafal, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan ganti semua kerugian-kerugiannya. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur. Punya anak begini-begini. Alhamdulillah, ternyata anak orang lebih parah lagi dari kita. Punya istri begini-begini, ternyata istri orang lain lebih parah lagi daripada istri kita. Punya suami begini-begini, ternyata suami kita lebih baik daripada suami tetangga yang lain. Karena tadi sering ngelihat ke luar, lupa ngelihat ke dalam. Bu, ada petani, sore-sore, sudah waktunya mau pulang, hujan gerimis. Kata bapak petani, Bu, yuk kita pulang, sudah hujan gerimis, sore pula ini udah. Yuk kita pulang. Sebentar Pak, saya tak ambil topi capingnya dulu. Sudah dipakai topinya, pegangan tangan sama suaminya, karena gerimis, jalannya dipercepat, bahkan lari-lari kecil di sawah. Itu kalau ada backsoundnya romantis bener kan. Di persimpangan jalan ketemu sama sepeda motor. Suami istri boncengan. Wah, pelukan kenceng itu istrinya. Kata ibu petani, Pak, bawa kita tuku sepeda motor. Biar nggak capek kayak gini. Jalan, pegel. Iya, nanti kalau Mas udah gajian, kita beli sepeda motor. Sudah panen kita beli sepeda motor. Sepeda motornya jalan di perapatan ketemu mobil. Istri yang boncengan naik motor yang kegerimisan hujan, Mas itu enak banget naik mobil, nggak kehujanan kayak kita. Ya udah nanti mudah-mudahan proyeknya nembus, kita beli mobil. Yang di dalam mobil seorang laki-laki. Buka jendela, sendirian Bu,
buka jendela, ngelihat ke sawah, ada suami istri petani tadi lagi lari-lari kecil di sawah. Ya Allah, romantis amat itu petani mandi hujan sama istrinya di sawah sore-sore. Saya sendirian, istri saya arisan panci di Thailand, belum pulang-pulang. Yang bahagia siapa, Bu? Yang bahagia siapa? Petani, Bu. Petaninya pengen naik motor. Yang naik motor pengen naik mobil. Sudah di mobil malah pengen hujan-hujanan jalan kaki di sawah. Itulah kehidupan. Seringkali kita ngelihatnya ke luar daripada ke dalam. Jadi kita harus bersyukur. Udah syukuri yang ada di rumah, syukuri. Anak-anak kita adanya seperti itu, syukuri. Istri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, syukuri. Suami kita dengan kelebihan kekurangannya, syukuri. Keluarga kita, syukuri. Maksudnya gimana, Ustaz? Syukurin gitu. Bukan. Disyukuri, alhamdulillah ala kulli hal. Karena setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Nabi pun diuji dengan istrinya. Siapa Nabi siapa? Nabi Lut. Ada yang diuji dengan anaknya. Nabi Nuh. Ada seorang wanita solihah diuji sama suaminya. Asia. Nanti ibu akan jadi Asia berikutnya kah? Enggak ya, jangan ibu. Nauzubillah min dzalik ya. Kita lihat sosok Nabi saja diuji sama Allah dengan keluarganya. Enggak anaknya, istrinya. Enggak istrinya, suaminya. Enggak suaminya, orang tuanya. Kalau enggak mertuanya. Atau yang lain-lain. Tapi tetap kalimatnya enggak berubah dari dulu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat sekitar kita Bapak Ibu. Ya. Kita kan enggak perlu sampai ngantri-ngantri kayak gini kan. Alhamdulillah. Bahkan kita masih bisa nolongin mereka. Benar gak? Kita masih bisa bantu mereka, kita masih bisa kasih donasi ke mereka. Alhamdulillah. Ketika mereka lagi ngantri kayak begini, kita bisa kajian, kita bisa zikir tenang di masjid, ya. Bersyukur kepada Allah. Maka Allah juga menegaskan dalam surat Luqman ayat 14, Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kita. Syukuri. Maka kalau seandainya kita dihadapkan pada pilihan di dalam surat Al-Fatihah ini, maka kebiasaan yang kedua adalah selalu bersyukur di setiap keadaan. Dengan kondisi apapun. Ya, selalu bersyukur. Ya. Bersyukur punya orang tua, bersyukur punya ibu yang bijak, bersyukur punya orang tua yang masih bisa kita bisa rawat, masih kita bisa dapat jalan menuju pintu surganya Allah melalui orang tua kita. Surupnya udah lewat ya. Kita baru sampai sini dulu deh ya. Ya kapan-kapan mudah-mudahan ketemu jodohnya, kita lanjutin yang berikutnya. Yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim. Selalu berpikir positif bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dikasih kesulitan apapun, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kira-kira kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasih kesulitan ada solusinya nggak? Pasti. Kira-kira kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tega nggak ngebiarin Siti Hajar dengan anaknya di padang pasir yang gersang? Nggak mungkin. Pasti Allah sudah siapin solusinya. Kira-kira dengan Ar-Rahmanir Rahimnya Allah,
Tega gak membiarkan Musa alaihissalam dan umatnya ditenggelamkan atau dihancurkan oleh pengikut Fir'aun? Nggak mungkin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk urusan-urusan pribadi kita juga begitu. Wah, ini tinggal lembar terakhir yang ada di dompet saya. Itu tandanya apa? Allah mau isi lagi. Tandanya Allah mau isi lagi. Amin ya. Makanya apapun yang terjadi, kita harus bersyukur, berpikir positif. Caranya satu, tepis segala perasaan ya dan prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, yakini bahwa Allah selalu mengedepankan sifat kasih dan penyayangnya. Dan yang ketiga, yakini bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan dan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya nanti kalau Jakarta punya pemimpin baru, itu sudah yang terbaik dari Allah. Ya, kita mohon maaf, kita hentikan perdebatan-perdebatan apapun itu bentuknya. Karena apa? Semua pasti yang terbaik dari Allah. Siapapun dia, pasti itu yang terbaik untuk saat ini dari Allah. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa lebih bisa lebih saling toleran, menghargai. Setiap orang punya pilihan, hargai pilihannya, hormati pilihannya. Allah pun sudah punya namanya di Lauhul Mahfuz. Siapa nama orang yang memimpin Jakarta? Jadi pasti itu adalah yang terbaik. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Termasuk dalam satu hadis yang kita ketahui, ana inda dzanni abdi bi. Aku adalah sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau kau prasangkanya baik. Tapi kalau buruk, ya buruk yang akan terjadi. Mudah-mudahan Allah takdirkan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya sesuai dengan prasangka kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Udah habis waktunya. Kita cukupin ya. Ini masih ada berapa ayat lagi, mudah-mudahan ada jodohnya, kita bisa silaturahim lagi. Kupas-kupas Ibu Amanggis, puas nggak puas, waktunya udah habis. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.